Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Sejak awal peradaban, manusia telah menciptakan senjata-senjata mematikan untuk bertahan hidup dan menaklukkan musuh-musuhnya. Dari pedang yang mampu membelah baja, hingga mesin pelempar api yang menghanguskan kota-kota kuno, sejarah peperangan dipenuhi inovasi teknologi yang mengerikan namun menakjubkan. Senjata-senjata kuno ini tidak hanya mengubah jalannya pertempuran, tapi juga membentuk peradaban seperti yang kita kenal sekarang. Bayangkan kengerian pasukan musuh saat berhadapan dengan hujan panah beracun yang ditembakkan secara otomatis, atau ketakutan para prajurit ketika melihat bola api raksasa meluncur ke arah benteng mereka. Senjata-senjata legendaris ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah modern, namun kenyataannya telah ada ribuan tahun yang lalu. Dalam video kali ini, kita akan membahas 15 senjata kuno paling mematikan dan efektif sepanjang sejarah yang mengubah wajah peperangan selamanya. Ketapel. Ketapel, senjata sederhana yang terdiri dari tali dan batu, ternyata memiliki sejarah panjang dan efektivitas yang mengejutkan dalam pertempuran jarak jauh. Meskipun sering dianggap sebagai mainan anak-anak, ketapel sebenarnya merupakan senjata yang sangat mematikan di tangan pengguna yang terampil. Kisah Daud mengalahkan Goliat dengan ketapel bukan sekedar legenda, melainkan contoh nyata kekuatan senjata ini. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pelempar ketapel terlatih mampu membunuh benteng dari jarak 150 meter hanya dengan satu tembakan, menggambarkan daya hancur yang luar biasa. Pahlawan dari Alexandria, seorang ilmuwan Yunani, bahkan mencatat bahwa proyektil timah yang ditembakkan dari ketapel dapat menembus baju zirah perunggu dan menancap di tubuh musuh. Keunggulan lain dari ketapel adalah fleksibilitas amunisinya. Ketika peluru habis, penggunaan bisa dengan mudah beralih menggunakan batu sebagai proyektil. Efektivitas dan kesederhanaan ketapel membuatnya menjadi senjata pilihan dalam berbagai pertempuran sepanjang sejarah, jauh sebelum munculnya senjata api modern. Seiring berjalannya waktu, konsep dasar ketapel berkembang menjadi senjata yang lebih canggih. Pada abad pertengahan, orang-orang mulai memodifikasi ketapel menjadi versi lebih besar dan kuat, yang kemudian dikenal sebagai trebuchet atau ketapel raksasa. Senjata ini mampu melontarkan proyektil besar seperti batu atau bahkan bangkai hewan yang membusuk untuk menyebarkan penyakit ke dalam benteng musuh. Perkembangan selanjutnya menghasilkan senjata api genggam primitif yang terbuat dari tabung bambu berlubang yang diisi dengan bubuk mesiu dan proyektil kecil. Meskipun jangkauannya terbatas, senjata ini menandai awal revolusi dalam teknologi persenjataan. Perisai Hoplite Spartan. Perisai Hoplite Spartan merupakan salah satu penemuan paling ikonik dalam sejarah peperangan kuno. Dikenal sebagai hoplon atau aspis, perisai bundar ini menjadi ciri khas prajurit Spartan yang tak tergantikan. Terbuat dari kayu yang dilapisi perunggu, perisai ini memiliki ketahanan luar biasa dalam menghadapi serangan musuh. Meskipun beratnya mencapai sekitar 30 pon, yang tentu saja memberikan beban signifikan bagi pemakainya selama pertempuran. Efektivitasnya dalam pertahanan membuat perisai ini sangat berharga untuk diperjuangkan. Desainnya yang cerdik memungkinkan prajurit untuk memegangnya dengan pegangan di tepi perisai didukung oleh tali kulit yang kuat. Hal ini memberikan keleluasaan gerak bagi lengan prajurit saat bertempur, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam pertarungan. Dengan diameter sekitar 3 kaki, perisai Hoplite Spartan tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan yang tangguh, tetapi juga dapat digunakan sebagai senjata ofensif yang mematikan. Kemampuan ganda ini menjadikan perisai Spartan sebagai peralatan tempur yang sangat serbaguna dan efektif di medan perang. Keunikan perisai Hoplite Spartan terletak pada kemampuannya untuk mengejutkan musuh dalam pertempuran. Meskipun primarinya berfungsi sebagai alat pertahanan, prajurit Spartan sering menggunakan perisai mereka sebagai senjata untuk memukul lawan. Berat perisai yang signifikan justru menjadi keuntungan dalam hal ini, karena memberikan daya hancur yang besar saat digunakan untuk menyerang. Musuh yang tidak siap seringkali terkejut ketika tiba-tiba dihantam oleh perisai yang berat ini, menciptakan celah dalam pertahanan mereka yang dapat dimanfaatkan oleh prajurit Spartan. Penggunaan perisai sebagai senjata ofensif ini menambah dimensi baru dalam strategi pertempuran.
memungkinkan prajurit Spartan untuk beralih antara pertahanan dan serangan dengan cepat dan efektif. Kombinasi antara ketahanan, fleksibilitas, dan potensi ofensif menjadikan perisai hoplite Spartan sebagai salah satu inovasi militer paling berpengaruh dalam sejarah peperangan kuno. Manjanik. Manjanik, senjata penggabungan kuno yang berakar dari Cina kuno, telah mengukir sejarah penting dalam peperangan selama berabad-abad. Evolusi dari ketapel sederhana ini menggunakan prinsip tuas untuk melontarkan proyektil dengan kekuatan besar dan hadir dalam berbagai ukuran. Salah satu jenis yang paling terkenal adalah manjanik berpengimbang, yang mampu melontarkan proyektil lebih jauh dan kuat. Efektivitas manjanik dalam pengepungan tidak hanya terletak pada kemampuannya menghancurkan dinding pertahanan, tetapi juga pada fleksibilitasnya dalam melontarkan berbagai jenis proyektil termasuk batu besar, bola api, bahkan mayat terinfeksi untuk menyebarkan wabah. Dalam perkembangannya, muncul Warwolf yang dianggap sebagai manjanik terbesar dalam sejarah. Dibangun atas perintah Raja Edward I dari Inggris untuk pengepungan Kastil Stirling pada tahun 1304. Dengan kemampuan melontarkan proyektil sebesar 135 kg sejauh 200 meter dengan kecepatan mencapai 190 km per jam. Warwolf benar-benar merupakan mesin perang yang menakjubkan. Konstruksinya yang rumit membutuhkan 30 gerobak untuk pengangkutan dan 3 bulan kerja keras dari puluhan pekerja ahli untuk perakitannya. Keberadaan Warwolf di pengepungan Kastil Stirling membuat pasukan Skotlandia sangat ketakutan. Bahkan sebelum Warwolf selesai dirakit, para prajurit Skotlandia sudah ingin menyerah. Namun Raja Edward I memutuskan untuk tetap melanjutkan pengepungan untuk menunjukkan kekuatan Warwolf. Senjata ini terbukti sangat dahsyat, mampu menghancurkan 2 dinding kastil sekaligus dan menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warwolf tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga mematahkan semangat para pembela kastil. Warwolf membuktikan bahwa teknologi baru dapat mengubah cara berperang dan mempengaruhi strategi militer secara keseluruhan. Polybolos. Polybolos adalah salah satu senjata pengepungan yang dirancang untuk melemparkan proyektil dengan kecepatan dan akurasi tinggi. Keistimewaan dari senjata ini terletak pada mekanisme otomatisnya yang memungkinkan penembakan panah secara berkelanjutan. Tidak seperti senjata tradisional yang memerlukan pengisian ulang manual setelah setiap tembakan. Polybolos dapat penembakan panah berturut-turut tanpa jeda. Mekanisme ini dianggap sebagai salah satu bentuk awal dari senjata otomatis, jauh sebelum teknologi modern berkembang. Senjata ini diciptakan oleh insinyur Yunani bernama Dionysius dari Alexandria pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Polybolos beroperasi dengan cara memanfaatkan sistem roda gigi dan rantai yang terhubung dengan engkol. Ketika engkol diputar, tali busur akan tertarik dan proyektil secara otomatis diisi dari magazin yang berada di atas senjata. Proses ini memungkinkan Polybolos untuk menembakkan panah secara berurutan, memberikan keunggulan dalam hal laju tembakan dibandingkan dengan balista tradisional yang memerlukan pengisian manual. Polybolos memberikan keunggulan taktis dalam peperangan, terutama selama pengepungan. Kemampuan untuk menembakkan proyektil dengan cepat dan terus-menerus sangat berharga dalam situasi pertempuran yang membutuhkan tekanan berkelanjutan terhadap musuh. Meskipun demikian, penggunaan polybolos dalam peperangan tampaknya tidak meluas. Kompleksitas mekanismenya membuat senjata ini sulit untuk diproduksi dan dipelihara, sehingga hanya pasukan dengan sumber daya dan keahlian teknis yang memadai yang dapat memanfaatkannya. Gladius. Gladius adalah salah satu senjata paling terkenal dari Kekaisaran Romawi yang memainkan peran penting dalam dominasi militer mereka selama berabad-abad. Pedang ini, yang namanya berasal dari bahasa Latin yang berarti pedang, pertama kali diadopsi oleh Romawi setelah berinteraksi dengan suku-suku di semenanjung Iberia selama Perang Punisia kedua pada abad ketiga sebelum Masehi. Suku Iberia menggunakan pedang pendek yang efektif untuk menusuk dan memotong dalam pertempuran jarak dekat. Dan Romawi segera menyadari keunggulan desain ini dibandingkan dengan pedang panjang yang lebih berat yang mereka gunakan sebelumnya. Jenderal Romawi, Scipio Africanus, dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan Gladius kepada pasukan Romawi setelah menyaksikan efektivitasnya dalam pertempuran melawan Kartago.
Dengan panjang sekitar 50 cm, Gladius dirancang untuk pertempuran jarak dekat, memungkinkan prajurit untuk bergerak cepat dan menyerang dengan akurasi tinggi. Keunikan Gladius terletak pada desainnya yang sederhana namun sangat efektif. Pedang ini memiliki bilah ganda yang memungkinkan pengguna untuk melakukan serangan menusuk yang mematikan, yang sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat di mana ruang gerak terbatas. Dibuat dari besi lunak yang dikeraskan dengan debu arang, Gladius memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus armor musuh. Proses pengerasan ini penting karena besi lunak tidak cukup keras sebelum karbon dari bubuk arang dimasukkan ke bagian luar bilah pedang. Desain ini memungkinkan prajurit Romawi untuk menggunakan perisai besar mereka, sekutum, secara efektif dalam formasi tempur, melindungi tubuh mereka sambil tetap dapat menyerang musuh dengan Gladius. Pada zaman modern, Gladius sering dipelajari sebagai bagian dari sejarah militer dan budaya Romawi, dan banyak replika dibuat untuk tujuan pendidikan dan koleksi. Senjata ini menunjukkan bagaimana adaptasi dan inovasi teknologi dapat memberikan keunggulan strategis dalam peperangan. Gladius juga mengingatkan kita akan pentingnya memahami dan memanfaatkan teknologi dari budaya lain untuk meningkatkan kemampuan sendiri, sebuah pelajaran yang tetap relevan hingga saat ini. Dengan warisan yang begitu kaya, Gladius tidak hanya menjadi bagian penting dari sejarah militer, tetapi juga dari warisan budaya yang lebih luas. Boknok. Boknok, juga dikenal sebagai Bagnak atau cakar harimau, adalah salah satu senjata kuno yang berasal dari India. Senjata ini memiliki sejarah yang menarik dan unik, terutama karena desain dan penggunaannya yang khas. Boknok pertama kali muncul di India Utara sebelum tahun 1650, dan meskipun tidak ada catatan pasti tentang siapa yang menemukannya, senjata ini telah menjadi bagian penting dari tradisi senjata di wilayah tersebut. Boknok dirancang untuk disembunyikan di telapak tangan. Terdiri dari serangkaian bilah tajam yang menyerupai cakar, senjata ini biasanya terbuat dari logam dan memiliki 2 cincin yang dipasang di sekitar jari pengguna, memungkinkan senjata ini untuk digunakan dengan cepat dan efektif dalam pertempuran jarak dekat. Penggunaan Boknok sangat populer di kalangan prajurit dan individu yang membutuhkan senjata yang mudah disembunyikan dan efektif untuk pertahanan diri. Karakteristik dan keunikan Boknok terletak pada desainnya yang sederhana namun mematikan. Senjata ini terdiri dari bilah-bilah tajam yang terpasang pada sebuah batang logam dengan cincin di kedua ujungnya yang dipasang di jari pengguna. Desain ini memungkinkan pengguna untuk menyerang dengan gerakan mencakar mirip dengan serangan harimau, yang dapat menyebabkan luka serius pada lawan. Selain itu, Boknok dapat dengan mudah disembunyikan di telapak tangan, menjadikannya senjata yang ideal untuk penyergapan atau pertahanan diri dalam situasi darurat. Senjata ini juga sering dihias dengan ukiran atau ornamen, menambah nilai estetika dan simbolisnya. Boknok sering dikaitkan dengan prajurit Maratha dan digunakan dalam pertempuran melawan penjajah dan musuh-musuh lainnya. Salah satu kisah terkenal melibatkan Shivaji, seorang pemimpin Maratha yang menggunakan Boknok dalam pertempuran melawan Jenderal Afzal Khan pada tahun 1659, menunjukkan efektivitas dan kecepatan senjata ini dalam pertempuran. Bahan dan kegunaan Boknok biasanya terbuat dari logam yang kuat seperti besi atau baja, memastikan ketahanannya dalam pertempuran. Proses pembuatan senjata ini melibatkan penempatan bilah-bilah tajam dan pemasangan cincin yang kokoh untuk memastikan bahwa senjata ini dapat digunakan dengan aman dan efektif. Kegunaan utama Boknok adalah untuk pertahanan diri dan serangan mendadak. Senjata ini dirancang untuk digunakan dalam pertempuran jarak dekat, di mana pengguna dapat dengan cepat melumpuhkan lawan dengan serangan yang tepat dan mematikan. Boknok sering digunakan oleh individu yang membutuhkan senjata yang dapat dengan mudah dibawa dan digunakan tanpa terdeteksi. Longbow Inggris. Longbow Inggris merupakan salah satu senjata militer paling signifikan pada abad pertengahan. Senjata ini, yang kemudian menjadi ikon kekuatan militer Inggris, memiliki akar yang dalam pada tradisi Wales. Pengembangan longbow sebagai senjata perang yang efektif sering dikaitkan dengan Raja Edward I dari Inggris, yang menyadari potensinya setelah menghadapi pemanah Wales dalam kampanye militernya. Longbow kemudian diadopsi dan disempurnakan oleh pasukan Inggris, menjadi senjata andalan mereka selama berabad-abad.
Longbow Inggris memiliki karakteristik yang unik dengan panjang mencapai 1,8 meter atau 6 kaki. Senjata ini hampir setinggi penggunanya. Bentuknya yang ramping dan sederhana menyembunyikan kekuatan luar biasa yang dapat dihasilkannya. Longbow mampu melepaskan anak panah dengan kecepatan dan kekuatan yang menakjubkan. Mampu menembus baju zirah pada jarak yang cukup jauh. Keunikan lainnya terletak pada fleksibilitasnya. Ketika tidak digunakan, longbow dapat disimpan dalam keadaan tidak bertegangan, menjaga elastisitasnya untuk waktu yang lama. Pembuatan longbow memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus. Bahan utama yang digunakan adalah kayu yew, yang memiliki kombinasi sempurna antara kekuatan dan fleksibilitas. Proses pembuatannya melibatkan pemilihan kayu yang cermat, pengeringan yang tepat, dan pembentukan yang teliti untuk mencapai kinerja yang optimal. Setiap longbow dibuat sesuai dengan kekuatan dan ukuran penggunanya, menjadikannya senjata yang sangat personal. Anak panah yang digunakan juga dibuat khusus dengan panjang sekitar 90 cm dan ujung yang bervariasi tergantung pada tujuan penggunaannya. Dalam pertempuran, longbow mengubah taktik peperangan secara dramatis. Kemampuannya untuk melepaskan hujan anak panah dalam jumlah besar dan dengan kecepatan tinggi membuat formasi infanteri musuh kocar-kacir bahkan sebelum pertempuran jarak dekat dimulai. Taktik yang sering digunakan adalah menempatkan pemanah longbow dalam formasi besar yang dapat melepaskan ribuan anak panah dalam hitungan menit. Efektivitas ini terbukti dalam beberapa pertempuran besar seperti Crécy tahun 1346 dan Agincourt tahun 1415, di mana pasukan Inggris yang lebih kecil jumlahnya mampu mengalahkan pasukan Prancis yang jauh lebih besar. Keunggulan longbow dibandingkan senjata lain pada masanya terletak pada kombinasi jangkauan, kekuatan, dan kecepatan tembakannya. Sarissa. Sarissa adalah tombak panjang yang diperkenalkan oleh Philip II dari Makedonia pada abad keempat dan menjadi senjata utama pasukan infanteri Makedonia kuno. Tombak ini memberikan keunggulan signifikan dalam formasi palang dengan panjang mencapai 5 hingga 7 meter. Sarissa memungkinkan prajurit Makedonia untuk menyerang musuh dari jarak yang lebih jauh. Membuat formasi palang, mereka hampir tidak dapat ditembus dari depan. Karakteristik fisik Sarissa mencakup panjangnya yang luar biasa yang memerlukan penggunaan kedua tangan untuk mengendalikannya. Tombak ini terbuat dari kayu yang kuat namun ringan, seperti kayu kernel yang memungkinkan fleksibilitas dan kekuatan. Proses pembuatannya melibatkan penggabungan beberapa bagian kayu untuk mencapai panjang yang diinginkan. Dengan desain ujung logam yang tajam untuk menembus pertahanan musuh, Sarissa dirancang untuk digunakan dalam formasi palang, di mana beberapa baris prajurit dapat mengarahkan tombak mereka ke depan, menciptakan dinding tombak yang sulit ditembus. Penggunaan Sarissa dalam formasi palang memberikan keunggulan taktis yang besar dalam pertempuran. Formasi ini memungkinkan pasukan Makedonia untuk mengunci musuh di tempat, sementara unit kavaleri dan infanteri ringan menyerang dari samping. Keunggulan ini terbukti dalam berbagai pertempuran, termasuk pertempuran Chaeronea, di mana pasukan Philip II berhasil mengalahkan gabungan kekuatan Athena dan Thebes. Dibandingkan dengan tombak lainnya, Sarissa memberikan jangkauan yang lebih panjang, meskipun memerlukan pelatihan dan koordinasi yang lebih tinggi di antara prajurit. Katapult. Katapult merupakan salah satu senjata pengepungan paling mematikan dalam sejarah peperangan kuno. Dikembangkan pertama kali oleh bangsa Yunani kuno sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, senjata ini berasal dari kata katapeltes, yang berarti pelontar perisai. Awalnya berukuran kecil dan dioperasikan oleh satu orang. Katapult kemudian berkembang menjadi senjata besar yang mampu melontarkan batu seberat puluhan kilogram. Mekanisme kerja katapult umumnya dimanfaatkan energi potensial yang tersimpan pada tali atau pegas yang ditarik, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba untuk melontarkan proyektil. Dalam peperangan kuno, katapult memainkan peran krusial dalam menghancurkan benteng pertahanan musuh dari jarak jauh. Kemampuannya melontarkan berbagai jenis proyektil mulai dari batu besar hingga bola api mengubah strategi pengepungan secara signifikan. Salah satu pertempuran terkenal yang menunjukkan efektivitas katapult adalah pengepungan Tyre oleh Alexander Agung pada 332 sebelum Masehi, di mana senjata ini berhasil menghancurkan tembok kota Tyre yang sangat kuat.
Keberhasilan ini semakin menegaskan pentingnya katapult dalam strategi militer kuno. Evolusi katapult terus berlanjut hingga abad pertengahan, dengan pengembangan trebuchet pada abad ke-12 yang mampu melontarkan proyektil lebih jauh dan akurat dibanding pendahulunya. Meskipun akhirnya digantikan oleh meriam berbasis mesiu, prinsip dasar katapult tetap menjadi inspirasi bagi pengembangan senjata-senjata pengepungan lainnya. Teknologi pelontaran proyektil dengan mekanisme pegas atau torsi terus diterapkan pada berbagai senjata hingga era modern. Balista. Balista, senjata pengepungan mematikan dari era kuno, memiliki sejarah panjang yang berawal dari Yunani kuno sekitar abad keempat sebelum Masehi, dan kemudian disempurnakan oleh Kekaisaran Romawi. Desainnya mirip crossbow raksasa dengan rangka kayu, dua lengan vertikal, dan pegas torsi yang terbuat dari tali atau serat hewan yang dipilin kencang. Mekanisme kerjanya memanfaatkan energi potensial yang tersimpan pada pegas torsi, memungkinkan pelontaran proyektil dengan kecepatan tinggi dan akurasi yang mengesankan. Balista dapat menembakkan berbagai jenis proyektil, mulai dari anak panah besar hingga bola batu. Bahkan proyektil berapi membuatnya sangat serbaguna dalam berbagai situasi pertempuran. Efektivitas balista dalam peperangan tidak diragukan lagi. Akurasi dan jangkauannya yang luar biasa memungkinkan pasukan untuk menyerang musuh atau benteng dari jarak aman. Dibandingkan dengan senjata pengepungan lainnya seperti ketapel dan trebuchet, balista unggul dalam hal akurasi dan kecepatan tembak. Meskipun tidak mampu melontarkan proyektil seberat trebuchet, kemampuannya untuk menembak lebih cepat dan tepat sasaran membuatnya ideal untuk pertempuran lapangan terbuka maupun pengepungan. Balista mampu menembus formasi perisai, menghancurkan dinding pertahanan, dan menyebabkan kerusakan signifikan pada kapal perang, sekaligus menyebarkan ketakutan di antara pasukan musuh. Dalam sejarahnya, balista memiliki peran penting dalam berbagai perang terkenal sepanjang sejarah. Balista digunakan oleh Julius Caesar dalam pengepungan Alesia pada 52 sebelum Masehi dan oleh pasukan Romawi dalam pengepungan Yerusalem pada tahun 70 Masehi, menunjukkan efektivitasnya dalam strategi militer kuno. Kemampuan balista untuk melontarkan proyektil api bahkan memungkinkan Kaisar Bizantium untuk menggunakan api Yunani dalam pertahanan Konstantinopel, menambah dimensi baru dalam taktik peperangan pada masa itu. Sling. Sling adalah salah satu senjata proyektil tertua yang dikenal dalam sejarah manusia, dengan penggunaan yang dapat ditelusuri hingga ribuan tahun lalu di berbagai peradaban seperti Mesir, Yunani, dan Romawi. Senjata ini memiliki desain yang sangat sederhana namun efektif. Terdiri dari potongan kain atau kulit berbentuk oval sebagai tempat proyektil dengan dua tali di kedua ujungnya. Salah satu tali biasanya lebih panjang dan memiliki loop di ujungnya untuk dikaitkan ke jari pengguna. Panjang seling bervariasi antara 60 sampai 150 cm tergantung preferensi pengguna. Meskipun tampak sederhana, pemilihan bahan dan teknik pembuatan yang tepat sangat penting untuk memastikan seling yang kuat dan akurat. Mekanisme kerja seling memanfaatkan prinsip gaya sentrifugal. Pengguna memutar seling di atas kepala atau di samping tubuh untuk menciptakan momentum angular. Pada saat yang tepat, salah satu ujung tali dilepaskan, menyebabkan proyektil terlempar dengan kecepatan tinggi ke arah target. Teknik ini memungkinkan proyektil mencapai kecepatan hingga 100 km per jam atau lebih, tergantung keterampilan pengguna. Berbagai jenis proyektil dapat digunakan, mulai dari batu alam hingga peluru timah berbentuk biconvex, yang meningkatkan akurasi dan daya rusak. Beberapa peradaban kuno bahkan membuat proyektil khusus dengan ukiran pesan atau simbol tertentu. Efektivitas sling dalam pertempuran sangat signifikan. Meskipun sederhana, senjata ini mampu melukai atau bahkan membunuh dari jarak jauh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa penembak sling terampil dapat mencapai target sejauh 180 meter dengan akurasi tinggi. Dampak proyektil sling setara dengan peluru senapan modern, mampu menembus baju zirah ringan dan menyebabkan luka fatal. Penggunaan sling dalam sejarah perang tercatat dalam berbagai pertempuran penting, termasuk kisah Daud melawan Goliat dalam tradisi Yahudi Kristen. Dalam sejarah militer, pasukan pelempar seling sering menjadi bagian penting dari formasi tentara, terutama sebagai unit jarak jauh yang melengkapi pemanah. Death Ray.
Death Ray, atau yang lebih dikenal sebagai sinar pembakar, adalah sebuah inovasi sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Seorang ilmuwan brilian bernama Archimedes merancang sebuah alat pertahanan yang menggabungkan kecerdikan dan kekuatan alam. Alat tersebut terdiri dari serangkaian cermin perunggu besar yang disusun dalam formasi parabola di atas tembok kota. Cermin-cermin ini ditempatkan menghadap ke laut, tempat armada musuh berlabuh. Prinsip kerjanya sederhana namun brilian. Cermin-cermin tersebut difokuskan untuk mengarahkan dan mengkonsentrasikan sinar matahari ke satu titik pada kapal-kapal musuh. Panas yang dihasilkan dari konsentrasi sinar matahari ini konon mampu membakar layar dan tambung kapal dari jarak jauh, menyebabkan kebakaran dan kehancuran di armada penyerang. Archimedes memanfaatkan kekuatan sinar matahari, sumber energi yang melimpah dan gratis, sebagai senjata. Ia merancang serangkaian cermin perunggu besar yang disusun dalam formasi parabola di atas tembok kota, menghadap ke laut. Cermin-cermin ini bertindak sebagai pemfokus raksasa, mengumpulkan sinar matahari yang tersebar dan memusatkannya ke satu titik pada kapal-kapal musuh yang mendekat. Ketika sinar matahari terfokus pada satu titik, panas yang dihasilkan sangat intens. Panas ini cukup untuk membakar layar kapal, bahkan melelehkan lapisan pelindung dan membakar lambung kapal kayu. Keunikan alat ini terletak pada pemanfaatan energi matahari sebagai sumber kekuatan destruktifnya. Tidak seperti senjata konvensional yang membutuhkan bahan bakar atau amunisi. Sinar membakar Archimedes hanya membutuhkan sinar matahari dan presisi. Konsep ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang sifat cahaya dan panas, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks militer. Odachi. Odachi adalah salah satu jenis pedang tradisional Jepang yang dikenal karena ukurannya yang besar dan panjang. Dalam bahasa Jepang, O berarti besar dan dachi berarti pedang. Sehingga, odachi secara harfiah berarti pedang besar. Odachi, pedang tradisional Jepang yang terkenal karena ukurannya yang besar dan panjang, muncul pada periode Nonbokucho di abad ke-14 dengan panjang bilah minimal 3 saku atau sekitar 90 cm dan terkadang mencapai lebih dari 2 meter. Odachi dirancang untuk pertempuran terbuka dan melawan pasukan kavaleri. Proses pembuatannya sangat menantang, menggunakan baja Tamahagene yang ditempa dengan teknik khusus untuk menciptakan struktur yang kuat namun fleksibel. Tantangan dalam produksi odachi termasuk pemanasan, pengerasan, dan pemolesan bilah yang panjang membuatnya lebih mahal dan memakan waktu dibandingkan pedang lainnya. Odachi memiliki berbagai fungsi baik dalam pertempuran maupun upacara. Sebagai senjata kavaleri, pedang ini memungkinkan prajurit berkuda menyerang infanteri musuh dari jarak aman. Namun, odachi juga memiliki peran simbolis dan ritualistik. Sering dipersembahkan di kuil-kuil Shinto dan menjadi simbol status serta kekuatan. Dalam konteks budaya, odachi sering digambarkan dalam seni dan literatur Jepang sebagai lambang kepahlawanan. Perbedaan utama antara odachi dan pedang Jepang lainnya seperti katana terletak pada ukuran dan penggunaannya. Dengan odachi memerlukan teknik khusus dan 2 tangan untuk digunakan efektif. Lantern Shield. Lantern Shield adalah alat berupa perisai kecil yang dilengkapi dengan pisau bergerigi, bilah panjang di bagian lengan, serta wadah cahaya di bagian tengah. Ditemukan pada abad 16 Masehi, alat ini menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Bagian perisai terbuat dari logam yang kuat namun ringan, pisau dari baja tajam, serta wadah cahaya dari logam yang dapat memantulkan sinar dengan baik. Keseluruhan desainnya menunjukkan keahlian tinggi dalam pengerjaan logam. Fungsi utamanya adalah sebagai perlengkapan pertahanan diri yang efektif, terutama bagi bangsawan atau prajurit elit yang sering berpergian di daerah perkotaan berbahaya pada malam hari. Perisainya melindungi dari serangan, pisaunya memungkinkan serangan balik cepat, sementara penerangannya membantu pengguna melihat ancaman di kegelapan. Cara kerjanya sederhana namun efektif. Pengguna memegang alat ini dengan tangan kiri, menggunakan perisai untuk perlindungan sambil menerangi area sekitar. Jika diserang, pengguna dapat dengan cepat melakukan serangan balasan menggunakan pisau yang terpasang tanpa perlu mengganti senjata. Zweihänder. Zweihänder adalah pedang besar 2 tangan yang berasal dari Jerman pada awal abad ke-16. Nama Zweihänder berarti 2 tangan dalam bahasa Jerman, menunjukkan kegunaannya yang memerlukan kedua tangan.
Pedang ini memiliki karakteristik fisik yang mengesankan, dengan panjang total hingga 213 cm dan berat antara 2-3,2 kg. Bilahnya lurus dan bermata dua, dilengkapi dengan gagang berbentuk salib dan pomel. Fitur unik Zweihander adalah Perrierhaken, semacam tanduk kecil di dekat pangkai bilah yang berfungsi sebagai pelindung tangan tambahan. Proses pembuatan Zweihander memerlukan keahlian tinggi dari pandai besi, menggunakan baju berkualitas tinggi untuk bilahnya dan kayu yang dilapisi kulit atau kain untuk gagangnya. Dalam pertempuran, Zweihander digunakan terutama oleh pasukan elit Doppelsaltner dengan taktik yang melibatkan gerakan menyapu luas untuk memecah formasi pikeman musuh. Jangkauan panjangnya memungkinkan serangan dari jarak yang relatif aman, namun ukurannya yang besar berarti pedang ini harus dipanggul di bahu seperti halberd. Sejarah penggunaan Zweihander mencapai puncaknya selama Perang Italia 1494-1559. Namun efektivitasnya dalam pertempuran mulai berkurang pada pertengahan kedua abad ke-16. Meskipun demikian, Zweihander tetap digunakan untuk keperluan seremonial dan sebagai simbol status hingga abad ke-17. Teknik penggunaannya memerlukan kekuatan dan keterampilan khusus, meliputi tebasan luas, tusukan, dan bahkan penggunaan gagang pedang sebagai tuas untuk menjatuhkan lawan.